Halo semuanya, kami dari kelompok 5 BRS 17. Aku Farel. Aku Ega. Aku Evana. Aku Izun. Aku Ega Rafifa. Aku Triwana Kita Wijaya. Aku Tara Ditya Ardiansa. Aku Erlan Maulana Zajudin. Dan hari ini kita sedang di Taman Mangrove. Indonesia adalah negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Lebih dari 3,4 juta hektar mangrove terbentang dari Aceh hingga Papua. Hari ini, kita akan mengajak kalian menelusuri lebih dalam hutan mangrove Wonorejo. Berjarak 12 km dari UNERC, kita akan sampai di hutan mangrove Wonorejo. Untuk menuju lokasi mangrove, kami masih harus menaiki perahu. Perjalanan menuju hutan mangrove membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sesampainya di sana, kami mulai menyelusuri wilayah hutan mangrove Wonorejo. Halo guys. Jadi kita sekarang ini first time kita ke mangrove. Saat mulai menyelusuri hutan, kami menemukan banyak sekali potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove ini. Berbagai macam jenis pohon bakau dapat kami temui di sini. Selain itu, keanekaragaman biota hewani seperti beberapa jenis burung dan ikan dapat dijumpai di sini. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan untuk tambak dan memancing. Kegiatan memancing memang sering dilakukan di sini. Mereka memanfaatkan cacing bakau Naris sp sebagai umpan ikan. Saat itu kami penasaran mengenai berbagai pohon bakau yang ada di sini dan bertanya kepada salah satu petugas yang merawat hutan bakau ini. Dibuat kayak gini, Pak? Enggak, seperti kumpul itu nanti bawah. Oh. Kan biasanya mau nanam clean up dulu, bersih dulu gitu, Pak. Yang daunnya tapi yang mangrove-nya kecil ini, Pak. Ini api sini ya. Api-api. Tapi mangrove juga. Tuh. Oh, api-api sih yang bisa. Nah, ini api sini. Semuanya ini api-api atau ada beberapa yang beda, Pak? Beda-beda ini, Mbak. Oh, beda-beda. Nah, ini daunnya beda loh. Ini Oh. sudah beda, Pak. Tapi buahnya sama nggak, Pak? Walau Enggak. Oh, beda-beda juga. Kalau yang bunder itu? Ini kan gitu ya. Selain itu, karena kemampuannya menyerap karbon yang tinggi, menyebabkan hutan bakau sebagai salah satu mitigasi pemanasan global. Pak Imam menuturkan bahwa hutan mangrove ini bekerja sama dengan berbagai komunitas seperti Leo dan Vapebos serta pemerintah Surabaya untuk melakukan pemeliharaan dan restorasi hutan. Pak Imam membantu kita mengambil buah dan bibit pohon bakau. Tahun ini. Tapi ini harus tetap mancing dulu, Pak. Enggak ini. Tapi kalau misal nanam, Lepas. nanam dilepas. Salah satu interaksi biologi yang terjadi seperti simbiosis komensalisme antara peritip dengan pohon bakau. Namun, di balik potensinya itu, terdapat beberapa masalah yang tak lain tak bukan adalah pencemaran. Pencemaran air dan tanah akibat limbah seperti busa, sampah, dan bahkan alih lahan masih terus terjadi. Permasalahan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada kerusakan kesuburan hutan dan mengurangi populasi hewan di sekitar. Hingga saat ini, komunitas, petugas, pemerintah Surabaya, dan masyarakat terus melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Pengertian hutan mangrove menurut Nonji pada tahun 2007 adalah ekosistem yang berada di daerah pantai berupa pepohonan yang dapat tumbuh di daerah yang dengan kadar garam yang tinggi. Ada jenis mangrove yaitu Rhizopora mucronata, bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir ada Exosaria agalocha, bentuknya seperti bintang laut.
Mangrove memiliki fungsi biologis, yakni sebagai sumber kesuburan perairan, tempat perkembangbiakan dan pengasuhan biota laut, serta keanekaragaman hayati. Hutan bakau ini memiliki potensi selain sebagai tempat hiburan, juga digunakan sebagai lahan tambak. Nah, selain itu, di sini juga terdapat beberapa komunitas seperti Kleoda Papades yang berfungsi atau melakukan restorasi hutan. Dan selain itu, hutan bakau ini juga merupakan upaya mereka untuk melakukan mitigasi terhadap pemanasan global. Yang terjadi di tempat ini, di sisi lain adanya pencemaran air dan tanah yang menyebabkan kerusakan dan ketidaksuburan yang mengakibatkan berkurangnya habitat keanekaragaman hayati. Salah satu solusi yang mereka lakukan adalah restorasi hutan, komunitas bersama petugas hutan pengawasan, kemudian pemeliharaan dan pembuangan sampah yang dilanjutkan dengan penanaman pohon bakau, terutama pohon bakau api yang mampu menyerap logam pencemar air. Bahas SDGs yang kita gunakan untuk proyek sekarang. Yang itu salah satu tiganya itu 14, 15, dan 17. Yang 14 berfokus kepada biota laut. Nah, hutan mangrove adalah rumah dan tempat berkembang biak bagi biota laut, dari ikan, udang, hingga kepiting. Melindungi mangrove berarti menjaga keanekaragaman hayati laut. Nah, untuk SDGs 15 itu berfokus kepada melindungi kehidupan di darat seperti burung, tikus, tupai, dan lain-lain. Nah, ekosistem mangrove sendiri memastikan kita dapat menikmati keindahan alam ini tanpa merusaknya, menjadikannya model sempurna untuk konservasi berkelanjutan. Nah, jadi SDGs yang terakhir adalah SDGs 17 yang mendorong kerjasama dari pihak pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk pengelolaan hutan mangrove seperti penanaman, penelitian, edukasi, dan pendanaan berkelanjutan. Hai, jadi kami sudah selesai untuk melakukan observasi di Taman Mangrove. See you teman-teman semua. Dadah.